Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada video kali ini. Kita akan bahas tentang sel volta. Ya, nah ini adalah ilmuwannya. Apa yang akan kita bahas pada sel volta kali ini yaitu adalah rangkaian sel volta. Kemudian yang kedua adalah notasi dari sel volta. Yang ketiga adalah reaksi sel volta, berarti ini adalah reaksi redoks ya, reduksi dan oksidasi. Kemudian yang keempat adalah potensial sel volta, gitu ya. Nah, kita menggunakan nanti harga-harga potensial elektroda atau E0. Nah, sel elektrokimia yang pertama ini adalah sel volta, seperti pernah kita bahas. Nah, sel volta itu adalah rangkaian dari nanti terjadi perubahan energi kimia, yaitu energi yang terkandung dalam reaksi redoks, kemudian berubah menjadi energi listrik. Jadi ini nanti adalah sebuah rangkaian, ya. Nah, seperti apa rangkaian dari sel volta? Jadi seperti inilah rangkaian dari sel volta. Ada dua wadah, gitu ya. Ada dua wadah, yaitu gelas kimia. Kemudian ini terdiri dari voltmeter, kemudian penghubung dari kedua wadah itu disebut jembatan garam, isinya adalah garam. Nah, contoh di sini garamnya adalah KNO3. Garamnya boleh apa saja, ya. Kemudian kita ingat bahwa yang namanya garam maka dia bersifat ionik. Nah, ketika dia ionik maka di sini sebenarnya terurai menjadi K positif kalau dalam contoh ini dengan NO3 negatif. Selain garam ini adalah di dalamnya adalah agar-agar ya, jadi agar-agar yang ditambah garam. Kemudian yang berikutnya di dalam, nah ini karena ini adalah rangkaian satu sel volta terdiri dari dua buah ya, dua buah rangkaian ini sebenarnya. Jadi disebutnya ini ada setengah selnya. Jadi ada dua buah kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan, maka satu bagiannya adalah setengah selnya. Nah, kita lihat dulu ya, kita lihat di sini setengah sel dari rangkaian sel volta. Itu terdiri dari larutan elektrolit. Nah, ini harus elektrolit ya, karena nanti akan mengandung ion-ion. Nah, kita tahu bahwa elektrolit adalah nanti penghantar listrik. Kemudian yang kedua, ini terdiri dari elektroda ya. Elektroda ini biasanya lempengan logam atau lempengan yang non-logam tapi dapat sebagai penghantar gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah setengah sel lagi ya, satu setengah sel lagi bagian yang sebelah kanan itu sama yang terdiri dari larutan elektrolit ya, kemudian ada lempengan elektroda ya. Elektroda kita tahu bahwa elektroda dalam deret volta itu banyak sekali ya. Nah, keseluruhan dari rangkaian ini maka disebut ini adalah rangkaian satu buah rangkaian sel volta yang terdiri dari dua bagian. Jadi satu bagiannya lagi adalah setengah disebutnya ya, setengah sel, dan itu tidak bisa menghasilkan energi perubahan menjadi energi listrik kalau hanya setengah sel. Jadi harus satu sel yang utuh gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya ya. Sekarang kita akan lihat contohnya. Misalnya di sini kita akan berikan contoh larutan elektrolitnya adalah ZnSO4. Ya, seperti kita sudah ketahui bahwa apabila dia elektrolit maka dia akan terurai menjadi ion yang positif yaitu ion logamnya yaitu Zn menjadi Zn2+. Kita lihat di sini dalam larutannya ya, terdapat ion-ion positif Zn. Kemudian ion negatifnya adalah SO4 ya, SO4 2-. Nah, itu juga sama, berarti tersebar dalam larutan elektrolit berupa ion-ion. Kemudian kita akan gunakan elektrodanya adalah elektroda Zn. Ini adalah kita tahu Zn itu adalah sebuah logam ya, gitu aja. Kita gunakan elektrodanya Zn. Nah, Zn ini kita tahu dalam deret volta dia berharga elektroda negatif, maka dia lebih mudah untuk mengalami oksidasi. Kemudian rangkaian setengahnya yang lain adalah ya. Nah, ini reaksi oksidasi untuk Zn kita tuliskan dulu ya. Itu adalah menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Jadi menghasilkan 2 elektron. Sehingga di sini kita lihat bahwa elektroda Zn kemudian berubah ya. Jadi yang tadinya logam berubah menjadi ion-ion Zn2+. Jadi di sini berarti muatan positif dari larutan elektrolit bertambah
dibandingkan dengan muatan negatifnya. Karena sebelumnya sudah ada muatan positif Zn2+ dari larutan elektrolit. Sekarang bertambah muatan positif Zn2+ dari logam yang meluruh, ya, mengalami oksidasi, menghasilkan Zn2+. Sehingga di sini akan kelebihan muatan positif, makanya dari jembatan garam, ya, dari jembatan garam itu akan mengalir NO3-, ya, NO3-nya untuk menyeimbangkan kelebihan muatan positif di rangkaian setengah sel volta ini, ya, yang sebelah kiri. Jadi ion negatif. Jadi itulah fungsi jembatan garam adalah untuk menyeimbangkan kelebihan muatan di salah satu sel volta, gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat untuk rangkaian setengahnya yang lain, yaitu yang sebelah kanan. Kita juga sama, kita beri contoh di sini adalah larutan elektrolit. Larutan elektrolitnya adalah CuSO4. Kita tahu, maka dia akan terurai menjadi ion positif Cu2+. Kita lihat di sini dalam larutannya terdapat ion-ion Cu2+, kemudian sama, maka SO4 juga itu akan menghasilkan SO4(2-), ya. Kita lihat di sini dalam larutannya sudah terlihat adanya ion-ion yang tersebar, ya, di dalam larutan, yaitu Cu2+ dan SO4(2-). Gitu. Kemudian elektrodanya kita gunakan adalah elektroda Cu, ini juga sama, dia adalah berupa logam, ya. Ini juga berupa logam. Nah, kemudian kita akan lihat bahwa dalam elektroda Cu, ya, atau pada elektroda Cu itu akan berlangsung reaksi reduksi. Reaksi reduksi karena apa? Karena oksidasi itu tidak mungkin terjadi apabila tidak ada reaksi reduksi. Jadi selalu bersamaan. Jadi berlangsungnya adalah satu paket, gitu ya. Nah, bagaimana elektroda Cu ini bisa mengalami reduksi? Yaitu reduksi itu adalah reaksi menangkap elektron. Elektronnya yang ditangkap adalah yang berasal dari reaksi oksidasi Zn yang melepaskan 2 elektron. Nah, 2 elektron yang dilepaskan oleh Zn sehingga merubah Zn menjadi Zn2+ itu akan mengalir, ya, akan mengalir melalui kabel, gitu ya, melalui kabel. Nah, ini adalah rangkaian dari elektroda sel volta itu adalah adanya kabel yang menghubungkan masing-masing elektroda ke voltmeter. Nanti di sini akan terbaca potensialnya, ya. Nah, kemudian elektron yang mengalir itu akan berlanjut mengalir ke logam Cu atau elektroda Cu. Kemudian elektron yang mengalir pada elektroda Cu, ya, itu akan ditangkap, ya, akan ditangkap oleh Cu2+. Jadi yang elektron tadi yang mengalir itu akan ditangkap oleh Cu2+. Cu2+-nya adalah Cu2+ dalam larutan sehingga dia berubah menjadi logam Cu, gitu ya. Nah, kita lihat di sini Cu-nya, Cu2+ berubah menjadi logam Cu, dan seterusnya juga berubah jadi logam Cu, yang lain juga sama, Cu2+-nya berubah menjadi logam Cu, sehingga lama-kelamaan pada elektroda Cu yang awal, itu yang tercelup dalam larutan elektrolit, itu akan menebal, ya, atau lebih tebal, gitu ya. Nah, peristiwa ini terjadi, itu mengakibatkan larutan elektrolit CuSO4 itu menjadi kelebihan muatan negatif, gitu ya. Karena kelebihan muatan negatif di sini, maka jembatan garam akan menyeimbangkan kelebihan muatan negatif dengan cara mengalirkan ion positif, ya, ion positif. Jadi ini berbeda dengan rangkaian pada elektroda Zn dan larutan elektrolit ZnSO4. Jadi kalau di sini kelebihan muatan positif, maka kalau di rangkaian CuSO4, ya, elektrolit CuSO4 itu akan kelebihan muatan negatif, sehingga pada jembatan garam ion-ion positif yang akan mengalir untuk menyeimbangkan kelebihan muatan negatif dari SO4. Nah, inilah rangkaian sel volta dan jalannya, ya, jadi jalannya reaksi yang terjadi pada sel volta. Di sini ada terjadi reaksi redoks. Reaksi redoks yang terjadi itu mengakibatkan aliran elektron yang menyebabkan munculnya, ya, energi listrik, gitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya, kita akan bahas bagaimana reaksi itu secara teori bisa dijelaskan, ya. Kita diingatkan kembali pada deret volta, ya. Deret volta ini sudah kita kenal nih sebelumnya, kita bahas. Kemudian kita perhatikan
elektroda-elektroda di sebelah kiri dari H, ya, elektroda di sebelah kiri dari H. Kita akan lihat dulu, misalnya kita kasih contoh Zn pada rangkaian setengah sel ini. Elektroda Zn itu adalah elektroda negatif, ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Zn, ya, pada rangkaian sel volta, ya, itu berada di sebelah kiri. Itu berarti dia merupakan elektroda yang negatif. Harganya adalah negatif. Nah, kita tahu kalau dia negatif di sebelah kiri dari H, maka dia lebih mudah untuk melakukan oksidasi. Dan kita tahu bahwa oksidasi adalah reaksi melepaskan elektron. Jadi di sini terjadi reaksi pelepasan elektron, ya, pada setengah sel elektroda Zn dengan larutan elektrolit ZnSO4. Jadi kita katakan bahwa Zn mengalami oksidasi, ya, reaksi oksidasi adalah Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Ini kita ulang lagi. Dan elektroda di mana terjadi reaksi oksidasi itu di elektroda Zn kita namakan sebagai anoda atau elektroda negatif, ya. Nah, elektroda negatif kenapa negatif? Karena dia ada di sebelah kiri dari H yang memiliki harga-harga potensial yang negatif, gitu ya. Jadi anodanya di sini bersifat negatif, di situ berlangsung reaksi oksidasi. Kemudian kita lihat yang rangkaian yang di sebelah kanan, setengah selnya yang lain, ya, gitu. Kita lihat bahwa elektroda Cu merupakan elektroda positif, ya, karena Cu ada di sebelah kanan dari hidrogen. Dia memiliki harga potensial elektroda yang positif, sehingga kita katakan elektroda Cu merupakan elektroda positif, gitu ya. Nah, pada Cu, karena dia positif ada di sebelah kanan, maka dia lebih mudah untuk melakukan atau mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi adalah, kita tahu, adalah reaksi menangkap elektron. Jadi, kita bisa katakan bahwa reduksi itu berlangsung, ya, di katoda. Di katoda itu adalah nama elektroda tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Nah, pada sel volta dia bermuatan positif, ya, atau elektroda positif karena NO, ya, NO-nya untuk yang mengalami reduksi itu berharga positif. Reaksi yang berlangsung, ya, pada rangkaian ini adalah menangkap elektron, ya. Nah, ini kita lihat alirannya, itu yang berasal dari elektroda negatif tadi anoda, yaitu tempat berlangsungnya reaksi oksidasi sehingga dia melepaskan elektron. Elektron yang lepas itu akan ditangkap oleh elektroda yang positif. Karena di tempat elektroda yang positif itu berlangsung reaksi reduksi. Sehingga kita tuliskan reaksinya adalah Cu2+ menangkap 2 elektron yang berasal dari pelepasan elektron pada oksidasi Zn. Kemudian ditangkapnya adalah oleh elektrolit, ya, oleh elektrolit CuSO4, yaitu yang berupa ion Cu2+-nya. Sehingga terbentuk logam-logam Cu yang menempel pada elektroda Cu, sehingga dia makin lama makin tebal, gitu ya. Nah, inilah penjelasan dari rangkaian sel volta, ya. Berarti kita akan bisa simpulkan bahwa elektron, kita lihat di sini, ya, mengalir itu dari elektroda negatif menuju elektroda positif, ya. Ini untuk sel volta. Negatif itu tempat berlangsungnya oksidasi sehingga elektron lepas, ya. Jadi kita juga bisa katakan bahwa elektron itu mengalir dari anoda, ya, anoda karena dia tempat berlangsungnya oksidasi ke katoda. Ya, jadi elektron itu harus mengalir dari yang melepaskan dulu, gitu ya. Nah, itu berlangsung di anoda karena dia mengalami oksidasi. Pelepasan elektron itu terjadi pada anoda atau elektroda negatif pada sel volta. Nah, ini adalah rangkaian sel yang tadi kita sudah tahu bahwa elektroda itu sebagai anoda. Ya, dikatakan anoda di mana dia berlangsung reaksi oksidasi, kemudian elektroda Cu itu dinamakan katoda, tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Kemudian kita akan tuliskan notasi selnya. Notasi sel itu dituliskan dari elektroda yang mengalami oksidasi, kemudian kita tuliskan ionnya, perubahan ionnya, ya, karena dia pasti menjadi ion berubah menjadi lebih meningkat, kemudian dilanjut dengan ion dari elektroda yang atau larutan elektrolit yang mengalami reduksi, gitu ya. Nah, ini penulisan ini sebenarnya adalah sama dengan penulisan deret volta, ya. Jadi misalnya jembatan garam ini di tengah-tengah, kemudian semakin ke kiri itu adalah yang mudah mengalami oksidasi, kemudian dilanjut dengan penulisan yang mudah mengalami reduksi, ya.
Nah, jadi kita sudah tahu juga tadi bahwa yang mengalami oksidasi itu adanya di anoda dan yang mengalami reduksi itu adanya di katoda. Jadi, katoda adalah tempat berlangsungnya reaksi reduksi, anoda adalah tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan juga bahwa notasi sel itu adalah dimulai dari anoda, rangkaian di anoda, ya, di setengah sel anoda, kemudian ionnya, kemudian dilanjut dengan ion yang terjadi pada elektroda katoda atau reaksi yang berlangsung, tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Nah, kalau kita lihat contoh ini, maka kita akan mulai dari anoda, yaitu anodanya adalah Zn, ya, padat, ini logam, kemudian dilanjut dengan ionnya. Ionnya adalah tadi kita tahu perubahannya adalah dari Zn berubah menjadi Zn2+, ya, ion-ion yang ada di dalam larutan elektrolit. Kemudian dilanjutkan dengan jembatan garam. Ya, jadi jalannya begitu ya, dari elektroda ketemu jalurnya ke larutan elektrolit, kemudian jembatan garam ketemu ion dari rangkaian setengah sel yang lainnya, ya. Kemudian di sini kebetulan ini adalah CuSO4, berarti Cu2+-nya ionnya yang berubah nanti akan menjadi Cu, gitu ya, mengalami reduksi. Kalau kita lihat di sini, ya, di sini bilangan oksidasi Zn berubah dari 0 menjadi 2+. Ini adalah oksidasi, ya kan? Kemudian Cu2+, ya, berubah menjadi Cu. Biloxnya adalah berubah dari menurun atau 0. Dari 2+ menjadi 0. Maka ini adalah dikatakan sebagai reaksi yang tergolong reduksi, gitu kan ya. Jadi oksidasi, kemudian jembatan garam, kemudian reduksi. Penulisan notasi selnya harus mengikuti prinsipnya seperti itu, ya. Kemudian sekarang kita akan tuliskan reaksi selnya. Reaksi selnya berarti kita tuliskan dulu elektrodanya, mulai dari yang oksidasi dulu, ya. Oksidasi, yang ini dari reaksi Zn kita tuliskan, kemudian kita ambil dari rangkaian setengah sel lainnya, ya, yaitu dimulai dari Cu2+, gitu. Tambah Cu2+, kemudian hasilnya adalah menjadi, nah baru ini hasilnya adalah Zn2+ yang mengalami oksidasi dari 0 menjadi 2+, kemudian reduksinya adalah dari Cu2+ menjadi Cu. Nah, inilah cara menuliskan reaksi sel dari notasi sel pada rangkaian contoh ini, ya. Gitu. Nah, kita lihat ini adalah reaksi setengah selnya untuk Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron, Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, kemudian kita akan lihat reaksi setengah selnya, kita tuliskan ulang ya, bahwa Zn yang mengalami oksidasi menghasilkan Zn2+ tambah 2 elektron, kemudian reduksinya, jadi ini adalah reaksi setengah bagiannya ya. Jadi hanya oksidasi saja dan reduksi saja. Yang mengalami reduksi adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Kemudian elektron yang letaknya berseberangan kita jumlahkan jadi menjadi hilang ya. Jadi elektronnya habis, maka hasil terakhir itu adalah Zn tambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ tambah Cu. Jadi persamaan reaksinya, perhatikan bahwa reaksi yang kita urai dengan cara memisahkan atau menjadikan dia setengah reaksi oksidasi dan reduksi saja, hasilnya akan sama ya. Nah, keseluruhan dari reaksi yang kita jumlahkan oksidasi dengan reduksi itu dinamakan adalah reaksi redoks gitu ya. Nah, berikutnya kita akan cari potensial sel dari rangkaian sel volta tadi, dari contoh tadi ya, yaitu Zn dengan Zn2+, Cu2+, dan Cu. Kita tetap menggunakan rumusnya adalah N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Kita tahu yang mengalami reduksi adalah Cu, dan kita tahu juga bisa kita dapatkan harga potensialnya itu dari data ya. Kita lihat saja datanya, itu adalah positif 0,34 dikurangi siapa yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasinya adalah Zn menjadi Zn2+. Kita lihat lagi data N0-nya ya, dari daftar kita tahu bahwa harganya adalah negatif 0,76. Jadi dikurangi. Nah, ini secara matematis kita dapat hitung bahwa hasilnya adalah menjadi positif 1,10 volt ya. Nah, karena dia positif, maka rangkaian dalam sel volta tadi itu akan berlangsung spontan. Jadi kalau reaksinya nanti dibalik, maka tidak akan berlangsung, tidak spontan atau tidak berlangsung ya, karena akan hasilnya negatif. Jadi rangkaiannya harus seperti tadi, Zn yang mengalami oksidasi dan Cu-nya harus mengalami reduksi. Itu sesuai dengan deret volta ya, difungsikan deret voltanya. Nah, itulah pembahasan kita tentang
sel volta, dan kita akan bisa menarik kesimpulan bahwa anoda adalah sebagai elektroda negatif, dan elektronegatif di situ pada anoda itu berlangsung reaksi oksidasi. Kenapa dia negatif? Karena E0-nya kurang dari 0. Kemudian di katoda itu disebut sebagai elektroda positif, di mana pada katoda berlangsung reaksi reduksi. Kenapa positif? Karena E0-nya lebih besar dari 0, ya, sesuai dengan deret volta dia elektrodanya positif. Kemudian oksidasi, menuliskan notasinya dimulai dari oksidasi, kemudian ionnya, kemudian jembatan garam, kemudian ionnya lagi, kemudian elektroda yang mengalami reduksi, gitu ya rangkaiannya gitu. Kemudian elektron kita tahu harus mengalir dari anoda yang mengalami oksidasi tadi, ya, kemudian ke katoda yang menangkap elektron, gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan potensial sel kita tetap menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, atau E0 katoda di mana tempat berlangsungnya reduksi dikurangi E0 anoda yang tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Nah, inilah kesimpulan kita tentang pembahasan sel volta kali ini, dan inilah contoh-contoh dari beberapa sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah baterai, ya, baterai yang kita sering temui. Kemudian ini adalah baterai merkuri, tetapi ini sudah ditarik dari pasaran karena merkuri merupakan logam berat yang berbahaya. Ya, itu adalah keterangannya. Jadi tidak pernah digunakan lagi. Kemudian ini adalah baterai litium, ya. Ini sering digunakan juga. Kemudian ini adalah sel aki. Nah, ini sel aki juga sama, itu digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak sekali manfaat dari mempelajari sel volta. Ya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang sel volta. Semoga mudah difahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.